Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam berkreasi. Saya tadi sudah memberikan makan ayam 10 menit yang lalu. Lalu ini kita meninjau tanaman paria kita ini sedulur. Nih, relatif cukup subur-subur. Daunnya hijau rata-rata. Nih. Ini pun sebenarnya tidak memakai urea atau NPK. Dan ini kita lagi berusaha memasang tempat agar paria itu bisa merambat ya secara keseluruhan ke bagian atas ini. Nah, ini kita memakai ranting-ranting seadanya, apa yang ada di lingkungan. Jadi mengurangi biaya. Nah, ini juga, ini ranting-ranting ini relatif sudah mulai menjalar naik. Ini bahkan sudah mulai ada buahnya ya. Ini bunganya juga udah mulai muncul. Hitung-hitung ini parianya sekarang berumur ya 25 hari ini. Mau menjelang 30 ini sedulur ya. Nah, kita memang sengaja tambah ranting-ranting ini supaya airnya tidak mengganggu cabai yang juga tumbuh bersamaan, karena paria ini ditumpang sari ya. Jadi seperti ini cabang kita harus bantu supaya menjalar ke atas, bukan ke samping, bukan ke bawah. Nah, ini kita tambahkan ya. Nih, ini relatif kita akan tarik ke atas lagi yang menjalar ke bawah supaya tidak mengganggu cabai-cabai yang tumbuh berdekatan. Tapi dari sini kita udah melihat ada satu masalah. Jadi paria sebaiknya memang ditanam duluan 2 minggu lebih awal, baru kemudian itu cabai bisa dipindah dari tempat semai. Jadi akhirnya paria itu bisa menjalar lebih dulu ke atas. Tetapi relatif dengan memasang infrastruktur ini, tempat-tempat menjalar ini, kita tidak mungkin hanya pakai ini satu kali, karena ini juga percobaan. Ini pola tumpang sari perdana kita, dan kita sudah menemukan perbaikan ke depan ya. Sudah menemukan kuncinya bagaimana supaya dua tanaman dalam satu ruang dan dalam satu waktu ini bisa memberikan potensi hasil yang lebih maksimal tanpa menggunakan pupuk urea maupun pupuk NPK seperti ini. Nah, para sedulur bisa melihat di video sebelumnya bahwa 3-4 hari yang lalu kita itu mencabut yang namanya daun ciprukan sama daun bayam liar bersama akar-akar dan batangnya, dan juga itu ranting ketiga dari paria ini, dan semua akar maupun daun itu kita ya seperti ini sedulur ya. Ini kita masukkan dalam satu ember. Nah, ini dia, perhatikan. Jadi nih sudah busuk, dan inilah pupuk yang kita kasih, apalagi pada masa fase vegetatif ini sedang mengarah atau masuk ke fase generatif. Jadi inilah sekaligus pupuk cair hasil racikan kita yang padat dengan nitrogen, fosfat atau fosfor, lalu kemudian juga kalium ya, mangan. Nah, ini jadi ini air leri, ini nih air cucian beras. Jadi ini lah pupuk yang kita beri ya. Agak bau memang, tetapi ini pupuk hijau ini. Pupuk hijau
yang membuat tanaman kita ini relatif hijau, subur-subur. Ya, jadi sekarang ini untuk fase vegetatif ke generatif ini kita jadikan menjadi pupuk bunga, pupuk buah. Ya, untuk menambah fosfor dan kalium. Karena unsur nitrogen itu menambah atau dimanfaatkan ketika masa pertumbuhan tanaman. Nah, ini sekarang cabenya juga relatif subur-subur. Nah, ini kita akan kocor khusus besok pagi ke itu tanaman paria. Ya, lebih kental ke tanaman paria dengan 5:1. Jadi satu ember begini kita isi dengan air, ya, sekitar ini hitung-hitung ini 3 liter ini. Nah, ini kita isi 1 liter ke dalam ini, ya. Jadi 1,3 atau 1,5 karena pupuk nabati alami ini relatif tidak berdampak secara fisik maupun kimia, bahkan bagus secara mikroorganisme terhadap tanah karena memang ya ini unsur alami, jadi bukan unsur pupuk kimia, pupuk pabrikan. Nah, ini sedulur yang membuat kenapa tanaman kita ini hijau-hijau. Jadi ini kita menggunakan yang namanya pupuk hijau, ya, pupuk organik nabati alami dari daun ciplukan dicampur dengan daun bayam liar sama daun muda dari paria ini, khususnya yang cabang ketiga. Tapi karena terlalu subur, rantingnya, cabangnya relatif sangat banyak. Nah, ini sedulur, ya, tanaman paria kita yang relatif subur-subur. Nah, ini besok kita akan kocor pupuk hijau ini, pupuk organik ini ke paria lebih dulu, baru ke cabai, supaya pada akhirnya cabai-cabai ini juga persiapan untuk tumbuh bunga itu sudah mendapatkan asupan pupuk. Kalau paria ini sudah mulai berbunga seperti ini. Ini perhatikan daunnya hijau-hijau, hijau rata, hijau segar, hijau muda karena memang kandungan nitrogennya sangat tinggi dengan pupuk yang kita buat. Nah, ini ya, ini sedulur. Jadi ini pupuk hijau, pupuk organik kita akan kocorkan ke tanaman paria dan cabai kita ini sebagai pengganti pupuk bunga, mungkin Gandasil B atau jenis lain. Ini sedulur, kita udah punya persiapan buat besok, ya. Dan ini agak mendung, mudah-mudahan hujan supaya kita juga itu terbantu dengan tingkat kering dari tanah kita. Ini juga sebenarnya subur, itu tumbuh bagus karena kita siram setiap sore. Padahal ini tanahnya sebenarnya jenis tanah kering. Tapi karena dibantu disiram dan ini bagian humusnya banyak, komposnya banyak, ini akhirnya tanamannya subur-subur. Jadi itu sedulur, pupuk organik cair, pupuk hijau akan menjadi pupuk nabati sebagai pengganti dari pupuk buah hasil pabrikan. Salam sehat, salam sejahtera.